Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tanpa terasa Lensa Wartadian telah memasuki edisi yang kedua. Untuk mengetahui apa saja isi dari tablet Wartadian yang akan terbit edisi ini, bersama saya telah hadir Dewan Redaksi Bapak Uris Sucipto. Beliau adalah seorang pengamat sosial dan hukum yang sekaligus pula sebagai akademisi hukum di Indramayu. Selamat datang, murid. Selamat. Untuk Lensa Wartadian kali ini, kami ada beberapa yang ingin mengupas isi dari edisi kedua ini. Mudah-mudahan nanti Pak Urip akan menyampaikan secara jelas, sehingga pemirsa akan lebih tertarik untuk membeli tablet Wartadian ini. Ya. Terima kasih buat Mas Hendy ya. Saya akan paparkan tentang tabloid Dwi Mingguan Wartadian untuk edisi yang kedua. Nah, ini ada beberapa hal yang menarik untuk kita angkat, yaitu diantaranya yang pertama masalah polemik Kadistik Indramayu yang tidak ditahan, kemudian tentang gizi buruk yang masih juga ada di Indramayu, padahal Indramayu ini terkenal sebagai daerah lumbung padi Jawa Barat. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah menarik adalah masalah opini dari tulisan saya di sana yang mengangkat masalah judul antara ideal dan faktual. Jadi bagaimana di sana saya paparkan tentang hal-hal yang diinginkan oleh setiap manusia, namun terkadang kenyataannya tidak demikian. Masalah ketiga yang tidak kalah menarik, kami juga mengangkat opini yang berjudul antara ideal dan faktual. Kemudian ada rubrik baru di sini, yaitu rubrik seram. Ini seputar ragam misteri tentang keberadaan dunia gaib yang seringkali berinteraksi dengan dunia nyata. Kemudian nampaknya tidak lengkap apabila tabloid Dwi Mingguan Wartadian ini tidak dibumbui dengan expose dari para artis-artis kita yang cantik-cantik, diantaranya si Kucing Garong, kemudian si cantik Hana Elvarisa, dan si pelantun Arjuna Ireng yaitu Diana Sastra. Baik, Pak Urip, nampaknya publik di Indramayu ini masih sangat penasaran dengan kondisi pemeriksaan Kajari terhadap Pak Suheli selaku Kepala Dinas Pendidikan Indramayu, dan Wartadian sendiri nampaknya mengangkat berita tersebut sebagai berita utama. Nah, sebenarnya apa yang disoroti dari Wartadian terkait dengan tidak ditahannya Kadistik oleh Kejaksaan Negeri Indramayu itu? Memang betul, ini merupakan suatu polemik ya yang cukup hangat menjadi bahan perbincangan khususnya para warga masyarakat Indramayu. Nah, dengan selalu mengedepankan ajas praduga tidak bersalah, memang dalam hal ini Kadistik Indramayu Pak Suheli telah ditetapkan oleh Kejaksaan sebagai tersangka. Namun sebagaimana tadi yang disampaikan, bagaimana tentang polemik Kadistik Indramayu yang tidak ditahan, memang ini adalah merupakan wewenang dari penyidik karena sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu di sana penyidik dapat melakukan penahanan, artinya dapat, tidak harus ya, tidak harus. Jadi apabila penyidik menganggap bahwa tersangka ini tidak akan melarikan diri, dijamin tidak akan menghilangkan barang bukti dan tidak akan mengulangi perbuatannya, nah itu bisa saja si tersangka tidak dilakukan penahanan. Jadi sekaligus barangkali nanti di dalam Wartadian ini juga menjawab pertanyaan dari masyarakat tentang ada sebagian keinginan warga masyarakat yang menginginkan bahwa dalam hal ini
pihak kejaksaan untuk segera melakukan penahanan terhadap tersangka, namun di lain pihak dengan mengacu kepada pasal 21 KUHP tadi yang telah saya sampaikan, itu juga merupakan kewenangan dari pihak penyidik dengan berbagai pertimbangan untuk dianggap perlu melakukan penahanan atau tidak. Oke, Pak Urip, tampaknya ini sebuah ironi kalau tidak bisa dibilang tragis ini. Indramayu selama ini dikenal sebagai lumbung padi utama Jawa Barat, tapi fakta di lapangan masih ditemukan beberapa balita yang mengalami gizi buruk. Dan Wartadian mengupas habis berita tersebut dalam satu rubrik khusus. Barangkali apa sebenarnya ini yang ingin disampaikan Wartadian dalam berkaitan dengan gizi buruk ini? Jadi yang ingin diangkat dalam tabloid Wartadian tentang gizi buruk yang kata tadi Mas Hendy ini justru ironis ya, terjadi di daerah yang sudah memiliki predikat sebagai lumbung padi Jawa Barat, kok masih juga ada anak-anak penderita gizi buruk. Namun ini adalah realita ya. Untuk itu maka Wartadian juga perlu mengangkat sebagai informasi kepada masyarakat dan juga pihak-pihak terkait, dalam hal ini pihak pemerintah daerah. Sebab tanpa adanya informasi tentang fakta yang ada di lapangan, ini mungkin pihak-pihak terkait juga tidak akan mengetahui. Nah, mudah-mudahan dengan diangkatnya masalah gizi buruk ini akan mendapatkan perhatian serius dari pihak pemerintah Kabupaten Indramayu dan semua pihak yang terkait untuk bisa memberikan solusi, memberikan bantuan. Bukan saja ini yang terjadi di Kerangkeng dan di Pasekat, mungkin juga masih ada di daerah-daerah lain, khususnya di wilayah Kabupaten Indramayu ini. Buah pikiran apa yang ingin disampaikan, yang ingin dituangkan Pak Urip dalam rubrik opini kali ini, yang barangkali saja sebagai satu masukan atau satu pencerahan bagi masyarakat pembaca Wartadian? Gimana Pak Urip? Opini yang akan saya angkat kali ini untuk pemirsa Wartadian tercinta, saya beri judul antara ideal dan faktual. Ideal itu secara terminologi artinya apa-apa yang sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, itu idealnya ya. Namun seringkali kenyataannya tidak demikian. Secara faktual tidak demikian. Apa yang kita cita-citakan sebagai sesuatu yang sempurna, yang tidak ada cacatnya, yang tidak ada kekurangannya, namun kenyataan di lapangan ini seringkali kita menghadapi satu kekecewaan karena tidak mampu untuk bisa mempertemukan antara ideal dan kenyataan tadi. Ngomong-ngomong ini konon ada rubrik baru ini di Wartadian edisi kedua ini. Rubrik apa nih kira-kira yang mungkin membuat orang penasaran? Katanya ada rubrik baru, dan selanjutnya dunia hiburan barangkali masih tetap diangkat oleh Wartadian. Bener Mas Hendy ya, rubrik baru ini adalah rubrik seram. Ini akronim dari seputar ragam misteri tentang keberadaan penghuni dunia gaib yang seringkali berinteraksi dengan penghuni dunia nyata. Nah, pada kesempatan ini yang akan diangkat adalah perjalanan dari kru seismik ya, perjalanan mistisnya yang mengalami hal-hal mistik di Kabupaten Karawang. Isinya sangat seru sekali ini. Pemirsa, untuk edisi kali ini juga tetap merupakan artikel tetap. Nampaknya tidak lengkap kalau Dwi Mingguan Wartadian ini tidak dilengkapi dengan ekspos artis-artis cantik dalam artikel hiburan. Dan kali ini yang akan diangkat adalah si Kucing Garong, Dede, kemudian si cantik Hana Elvarisa, dan si pelantun Arjuna Ireng Diana Sastra. Pemirsa, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Urip sepertinya sangat penasaran sekali ini. Nah, bagi pemirsa yang penasaran, buruan jangan telat tabloid Wartadian yang sudah tersebar di mana-mana dan simak isinya. Wah, terima kasih nih Pak Urip. Mudah-mudahan Wartadian tambah eksis, tambah diminati pembaca, dan nanti akan jadi booming di Indramayu ini. Amin, amin. Terima kasih juga Mas Hendy. Demikian pemirsa, kami akhiri lensa Wartadian kali ini. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.